Bila mana saya melakukan kekeliruan, kesalahan, ya saya mohon maaf. Dan saya sudah sering mengatakan tentang video saya adalah settingan juga, karena saya juga iri. Saudara-saudara saya Nasihin dan Idris Al-Marbawi dipanggil sampai mendekam di sana. Saya juga iri. Saya akan membantu aparat, saya membantu Kapolda, saya membantu Polri TNI. Saya siap membantu. Saya akan siap mengabdi kepada Republik Indonesia sejiwa raga saya. Assalamualaikum Sobat Islam. Keadaan Gus Idris yang saat ini ditahan di lapas kelas 1 Malang hingga sidang perdana akhirnya dilaksanakan secara online awal November kemarin. Dan kini Gus Nur Samsun siap dipanggil pihak kepolisian, siap membeberkan semua kegiatan aksi berantas dukun yang dilakukan hingga membongkar tuntas terkait semua kegiatan yang mengatasnamakan dunia spiritualis yang menyalahgunakan dalam kegiatan tersebut. Lantas apa yang membuat Gus Nur Samsun bersiap dengan panggilan kepolisian, dan apakah ada kaitannya dengan Gus Idris yang ditahan di lapas kelas 1 Malang saat ini? Selengkapnya, mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Kondisi Gus Idris yang saat ini tengah melakukan sidang secara online terkait video yang disalahgunakan orang hingga dikesankan nyata dalam video tersebut kini memasuki babak baru dalam proses pihak kepolisian yang berada di lapas kelas 1 Malang. Keadaan Gus Idris yang banyak mengundang perhatian orang memasuki babak baru seperti apa kelanjutan terkait Gus Idris tersebut. Dan kini sebab kejadian para tokoh spiritual yang dipanggil kepolisian hingga adanya penahanan, Gus Nur Samsun akhirnya buka suara terkait hal tersebut. Menurutnya bahwa saat ini YouTube-nya spiritual yang gerebek dukun dan preman sedang dipantau oleh pihak pemerintah termasuk juga saya. Makanya untuk itu saya pasang disclaimer di awal video, dan itu untuk menunjukkan bahwa ungkapan hati saya tentang video-video saya hanya untuk hiburan. Yang suka ditonton, yang tidak suka tidak usah ditonton, ungkap Gus Nur Samsun. Jadi tujuan saya untuk mengedukasi supaya kita tidak takut kepada setan belek, dukun santet, dan jangan pernah datang ke tempatnya dukun, apalagi dukun sesat. Dan mengenai komentar-komentar, saya sering mengatakan bukan hanya kali ini, tapi sering dan banyak sekali video saya yang mengatakan settingan, dan settingan, kata Gus Nur Samsun. Terus begini, kenapa saya tidak dipanggil kepolisian atau Polda? Justru saya mengharapkan untuk dipanggil. Bapak Kapolda Jawa Timur terutama, silahkan panggil saya, silahkan periksa saya, dan saya tetap akan mengatakan settingan. Walaupun saya tidak dipanggil sekalipun, saya tetap akan mengatakan settingan, itu hanya untuk hiburan, tontonan, dan edukasi. Dan edukasi yang saya terapkan supaya masyarakat tidak takut dengan setan belek, yang artinya harus beriman kepada Allah dan taat kepada perintah Allah, dan harus menjadi hamba dan umatnya Rasulullah yang benar-benar umatnya, tidak cuma di lisan, lanjut Gus Nur Samsun. Dan yang kedua, supaya tidak datang ke tempat perdukunan apapun bentuknya, klinik-klinik apapun yang artinya dukun santet, itu menyesatkan. Selanjutnya saya mengedukasi supaya tidak takut pada preman. Kalaupun takut menghadapi preman sendirian, maka hadapilah dengan massa. Dan kalau takut bermasalah, maka laporkan kepada pihak kepolisian, karena negara kita memiliki hukum. Jadi saya mengharapkan kepada pihak kepolisian ataupun Polda Republik Indonesia kerja keras terus, sigap, dan saya terus memberikan apresiasi. Sesuatu yang melanggar hukum silahkan diberikan sanksi, peringatan, dan saya mendukung. Lalu bila mana saya melakukan kekeliruan, saya mohon maaf. Dan bila saya dipanggil Polda Jawa Timur, alhamdulillah, karena saya juga mengharapkan dipanggil juga. Karena saya iri saudara Nasihin dan Idris Al-Marbawi dipanggil, bahkan Idris Al-Marbawi sampai mendekam, saya juga iri.
Kenapa saya iri? Karena banyak spiritual yang lain. Saya akan membongkar semua jika. Dan ini saya tidak baper, akan membuktikan kepada publik. Saya akan membantu aparat, membantu Kapolda, TNI, Polri tanpa dibayar sepeser pun. Saya akan siap mengabdi kepada Republik Indonesia sejiwa raga saya. Ingat, saya membantu bukan karena saya semata-mata untuk mencari panggung pemerintahan, tapi saya membantu Polri, TNI karena niat dari lubuk hati saya mengabdi kepada masyarakat, bukan mengabdi kepada pemerintah, karena saya adalah pelayan dan siap menjadi pelayannya rakyat. Dan di sini saya akan membongkar semua dunia spiritual yang bodong. Jadi nikmati saja tontonannya, nikmati saja hiburannya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan pernah takut dengan namanya preman, dukun, dan setan belek, setan engklek, kata Gus Nur Samsun dalam video miliknya. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.